Puji Tuhan, selamat sore dan selamat datang dan selamat kita beribadah di hari pertama sesi yang ketiga. Kita bangkit berdiri bersama-sama, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara ya. Jangan terlalu banyak duduk, ini dinginnya, bisa kita tidur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaranku, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaranku, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Sebab firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan kita, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa. Sorak bersama-sama, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Anggur baru tercurah menuhi dengan sukacita. Minyak baru tercurah umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi nyata kuasanya. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala
tanggalkan segala beban dan dosa yang menentang, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi katakan, ada tak ada banyak waktu, biarlah dan ramai badan siapi Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menentang, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, oh biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, oh biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah bagi kita. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sekali lagi, oh api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, oh penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya oh tercurah dari. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sekali lagi jemaat katakan, oh api tercurah dari surga. Kami semua bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya beritakan pada dunia. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah bagi kita. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya muliakanlah. Muliakanlah Raja, segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Sekali lagi kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, terjadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita muliakanlah. Muliakanlah Raja, segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya. Kerajaan Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu bumi seperti kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di bumi seperti di surga, di bumi seperti
ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, ku memujimu, aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, sekali lagi aku memujimu Tuhan. Oh, aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, puji, aku memujimu Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, puji Bapa yang baik, Bapa Engkau baik. Oh Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, bersama-sama aku memuji Tuhan. Tuhan selalu menolongku, menjagaku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, sebab Dia selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan memeliharaku. Sekali
sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, sekali lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Cukuplah bagi kami pertolongan-Mu ya Tuhan. Itulah yang memenuhi keinginan kami, sehingga tidak ada lagi yang kami inginkan selain Engkau. Kasih-Mu lah yang mencukupkan segala apa yang kami gumuli. PenderitaanKah, ketelanjangankah untuk membuat kami jauh dari Engkau? Tapi dengan kasih-Mu, apapun yang terjadi, kami sungguh terhubung dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Biarlah kami terus merasakan kesetiaan Tuhan. Biarlah kami terhubung dengan Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna bagi setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersukacita pada hari ini, karena kami terpilih, ditetapkan menjadi imamat yang rajani. Siapakah kami ini Tuhan? Kami dari debu tanah, tapi karena penyertaan-Mu, karena Engkau mengangkat memilih kami, kami layak dihargai, kami diperhitungkan, dapat berbuat dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga Engkau hadir di sini melalui Roh Kudus-Mu untuk menolong, memberkati kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua, supaya kami mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, apa yang dimaksud oleh rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Pertama-tama terima kasih buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan hari ini kita rayakan Tuhan yang mantap, luar biasa itu, yang hebat itu, kita rayakan hari ulang tahunnya. Happy birthday. Happy birthday. Firman Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, berjalan sesuai dengan firman-Nya, tidak membelok ke kiri atau ke kanan,
Firman Tuhan memberi jaminan. Firman Tuhan berkata, aku akan memberkati lumbung-lumbung. Saudara coba dulu angkat tangan. Siapa yang punya pergumulan di tempat ini? Gak usah tunjukkan. Sudah kelihatan dari sini. Pergumulan kita banyak. Termasuk di hari Natal ini. Ibu-ibu lihat pendeta begitu fokus, tapi pikirannya anaknya 5 harus beli baju baru 5. Kalau anaknya 12, 5 setel baju, 5 setel sepatu, belum lagi yang lain-lain dan kebutuhan yang lain-lain. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, mencari Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan memberkati. Amin. Artinya Tuhan menjamin. Baju anak berapa lusin masih kecil bagi Tuhan. Tapi kita banyak belanjaan. Ya, saya tahu. Natal juga naik harga-harga. Saya tahu. Tapi Tuhan siapkan. Terakhir ini saya sudah merayakan Natal 1 kali. Kalau pendeta senior yang di kanan saya ini sudah berkali-kali, saya cuma sekali. Setiap panitia yang saya ketemukan, Pak Pendeta tolong doakan dana Natal. Dana Natal Pak Pendeta masih 50%, padahal harinya sudah dekat. Saya bilang, yang Natalan siapa? Kok kau jadi pusing? Kau kan cuma ketua. Yang Natalan siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Tidak akan pernah kekurangan. Amin. Jangan hanya amin, tepuk tangan. Yang ulang tahun itu siapa? Kita ulang tahun aja, kita rayakan di KFC. Apa itu KFC? Dengan temannya McD. Tetangganya McD itu yang ada ayam-ayamnya itu, ada paket-paketnya. Saya lihat orang yang ulang tahun saya nggak pernah ngutang, dapat dikasih dulu ya separuh saya bayar lunas saja. Orang yang ulang tahun apalagi Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Alex di sesi yang keberapa ini? Ketiga. Lumayan sudah lapar ya. Tapi saya percaya di sini semua mencari Tuhan. Jadi lapar pun tidak ada efek. Makanya kalau sudah sesi ketiga jangan kelihatan wajah yang lapar. Kadang kita ini lapar-laparin wajahnya. Masih biasa. Karena kenapa? Karena kita lebih mengutamakan mencari Tuhan. Tema PGI. Saya ingat Natal, jadi saya khususkan renungan kita singkat pada malam hari ini. Tema PGI apa pendeta? Ada yang tahu pendeta di sini apa tema nasional kita? Nah, ini PGI kurang sosialisasinya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu tema nasional. Jadi semua gereja membuat subtema dari tema nasional. Nah, saya ambil juga subtema untuk khusus spesial buat doa puasa Ester, yaitu dengan semangat Natal, marilah kita hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah. Nah, sebelumnya saya lanjutkan, saya baca dulu yang menjadi landasan renungan ini, yaitu Lukas pasal 2 ayat 15. Supaya saudara tahu nanti cerita ini, para gembala, saudara baca perikop dari atas. Pasal 2 itu semua baca. Untuk mempersingkat saya ambil satu ayat saja. Lukas pasal 2 ayat 15. Kita baca bersama-sama dengan suara yang bersukacita. 1, 2, 3. Dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.
Ini para gembala di kota Bethlehem. Kota Bethlehem adalah kota yang kecil. Itu dituliskan di Alkitab. Dan yang paling berperan dalam kelahiran Yesus Kristus adalah para gembala. Saya ingat opungnya Tuhan Yesus, leluhurnya Daud, dipanggil dari padang rumput Efrata, yaitu Daud. Sebenarnya abangnya Daud, Abinadab, Syama, adalah orang-orang yang keren, ganteng-ganteng, cocok menjadi raja. Tapi justru tidak memilih orang yang kelihatan sudah sesuai menurut manusia, tapi bagi Allah tidak seperti apa yang dipilih oleh manusia. Jadi patokan kita ditetapkan terpilih, hanya satu yang menentukan, hanya Tuhan. Kita menjadi siapa, mau jadi apa, hanya pilihan Tuhan. Makanya kalau orang bilang kepada saya, Pak Pendeta makin muda ya, Makanya kalau ada ibu-ibu jalan sama anaknya, Ibu Tina kok kayak kembaran? Jangan percaya. Jangan percaya. Itu hanya menyenangkan saudara. Tidak mungkin anak dengan ibu seperti kembaran. Makanya hanya Tuhan yang menentukan hidup kita. Makanya subtema yang saya itu dengan semangat Natal, marilah kita hidup dalam kerajaan Allah. Lahirnya Yesus di kota Bethlehem, semua dunia goncang. Dari timur jauh datang para pedagang yang disebut orang Majus. Baru lahir di kota Bethlehem, dan Yesus itu ditandai oleh satu bintang yang menuntun orang yang sedang mencari kelahiran Yesus Kristus. Dan juga pada kelahiran Yesus Kristus ada juga penjahat yang sangat kejam. Pasti tahu namanya, Raja Herodes. Dan begitu lahir Tuhan Yesus, semua bayi umur 2 tahun dimusnahkan. Dan Bethlehem pada masa itu menjadi kota yang menggemparkan luar biasa. Singkat cerita, sampai Yesus melayani, orang Yahudi masih berharap Yesus itu menjadi raja dunia. Dan sampai sekarang ada banyak orang hidup mengikut Yesus untuk mencari keduniawian. Banyak orang mencari Yesus untuk supaya kaya, supaya tenar, supaya diberkati. Tidak salah ikut Tuhan diberkati. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak orang mengatakan mengikut Tuhan itu menyelam sambil minum, sesat. Kerajaan Allah itu yang dimulai dari kasih Tuhan di kota Bethlehem, lahirnya Yesus Kristus. Saya sudah selidiki. Dan kalau saya mau jalan kaki, karena tema nasional marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Kalau kita jalan kaki sekarang, saya selidiki di Google, kalau ditarik garis lurus dari kota Bogor
ke Bethlehem 4.000 kilometer. Itu masa dulu, jarak yang sangat jauh. Kalau sekarang kita bisa naik pesawat, mungkin hanya 12 jam. Tapi kalau masa dulu, dari Timur Tengah, yaitu Iran sekarang, para pedagang, mereka datang mencari Tuhan. Itulah permulaan kerajaan Allah. Suatu momen start bahwa kerajaan Allah dimulai, era baru. Sesudah perjanjian lama, Yesus lahir di kota Bethlehem. Saya belajar dari Google, kalau kita lewat darat, ternyata harus melalui Pulau Sumatera. Kalau kita naik mobil sekarang pergi ke kota Bethlehem, saya googling terus, ternyata lewat dari kampung saya. Kalau mau pergi ke Bethlehem, kalau saya selidiki lagi jalan kaki tidak mungkin. Kalau naik mobil bisa orang menyerah, apalagi jalan kaki. Tapi luar biasa, karena Yesus lahir bukan untuk menjadi raja dunia, bukan menjadi seperti raja-raja di dunia, tapi dia karena berasal dari sorga, dia membangun kerajaan sorga satu-satunya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah satu pertanda kerajaan sorga. Sesuai dengan tema kita tadi yang saya mengatakan, dengan semangat Natal marilah kita hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Artinya kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, hanya Tuhanlah yang memerintah dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Yang paling hebat dari kehidupan kita hanya Tuhan yang satu-satunya itu. Dalam bahasa lain, Allah itu disebut Tomono, satu-satunya. Tidak ada yang lain, tidak ada perbandingannya, tidak bisa dibandingkan, hanya Dialah satu-satunya. Jadi kita tidak bisa mengatakan keluarga saya nomor 2, Tuhan nomor 1. Tidak bisa disandingkan. Biarlah saya Tuhan nomor 10, tidak layak. Yohanes mengatakan, menanggalkan tali kasutnya saja saya tidak layak. Seorang murid yang dikasihi Tuhan berkata model begitu. Siapakah kita yang hari ini ada di sini? Kita karena dilayakkan. Olehnya tema ini membawa kita, kalau kita hidup dengan semangat Natal ini, kita datang ke tempat ini. Jika kita mengatakan mau hidup dalam kerajaan Allah, biarlah hanya Tuhan yang memerintah dalam hidupmu. Saudara, 3 hal yang perlu saya sampaikan sesuai dengan tema ini. Yang pertama, hidup dalam kerajaan Allah. Yang pertama adalah setiap orang yang hidup dalam kerajaan Allah selalu mencari Tuhan dan kebenarannya. Di ayat 15 dikatakan, ada di sana dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Para gembala itu, marilah kita. Berarti kerajaan Allah yang ada di kota Bethlehem tidak perlu kita melalui darat, jalan kaki, naik mobil, naik pesawat. Kerajaan Allah itu sudah ada di sini.
sudah ada dalam diri kita, sudah ada di dalam doa puasa Ester, sudah ada, tinggal kita membuka hati kita hidup dalam kerajaan Allah, yang artinya segala sesuatu yang kita hidupi hanya Tuhanlah yang memerintahkan, sehingga kita melakukannya. Di luar itu pasti kita kecewa, putus asa. Tapi dikala kita hidup dalam kerajaan Allah, kita mencari Tuhan. Natal sudah saya lihat sepanjang umur saya, dan saya simpulkan, Natal bukan tontonan. Tadi saya lihat ini, kayak dompet, unik sih, diberkatilah yang bikin ini. Saya lihat seperti dompet, jangan-jangan ada duitnya. Makanya saya penasaran, makanya agak saya gini. Ternyata nggak ada duitnya. Natal bukan tontonan. Natal bukan soal besarnya pohon Natal atau apa itu yang berkedip-kedip itu. Tadi ada yang tanya, ada coklat enggak? Memang dia maniak coklat, sampai di Natal dia cari coklat. Memang bagus. Dan Natal bukan baju baru. Kalau Natal baju baru, berarti engkau mempertontonkan. Bukan engkau mencari Tuhan, tapi pamer. Saya ini baju baru, makanya dari tadi saya gerah. Katanya mau baju baru. Tapi baju baru berberian. Selama saya melayani Tuhan, saya berhenti membeli baju. Ternyata ikut Tuhan itu benarlah. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Masih ada beberapa baju baru yang belum saya pakai. Ada yang mau? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambah. Saudara, tambahan itu lebih penting enggak? Itu hanya bonus. Jadi jangan bangga, tapi yang utama hidup dalam kerajaan Allah, mencari Tuhan. Berarti Natal bukan soal tingginya pohon Natal, bukan soal baju baru, bukan soal rumah baru, tapi di mana kita, dikala kita ada kerinduan mencari Tuhan, ada kerinduan mencari. Saudara tahu enggak, sampai kita banyak lagunya, kekasih jiwaku, Tuhan kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Saudara kalau sadar menyanyikan itu, saudara sebenarnya malu. Saudara pernah enggak jatuh cinta? Tapi bikin ke Tuhan Yesus, pernah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus? Saya lihat wajahnya ada tanda-tanda jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Dan saya mengimani saudara ke tempat ini hadir dengan segala perkenan, karena saudara jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita bikin pernak-pernik. Siapa yang menciptakan ini aja saya kagum luar biasa. Ini kayak tas kecil begini, saya perhitungkan ini. Saya percaya dari jiwa, dan dia mengatakan, Tuhan Yesus kurang tahu, saya gantung di sini supaya makin keren. Belum lagi yang lain. Tuhan Yesusku yang luar biasa, Pak Alex, dana Natal masih kurang enggak? Ada sedikit. Tuhan Yesus yang ulang tahun, ini dari saya.
Itu bukan tontonan, tapi Natal yang sesungguhnya adalah tuntunan. Lahir Yesus di kota Bethlehem untuk menuntun kita hidup dalam kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah itu segala sesuatu hanya Tuhanlah yang memutuskan dalam kehidupan kita, sehingga kita rindu mencari Tuhan. Banyak lagu-lagu yang untuk menyampaikan isi hati kita bagaimana mencari Tuhan. Ku cari wajah-Mu dan lain-lainnya. Nanti kita nyanyi. Jadi orang yang hidup dalam kerajaan Allah, semangat Natal untuk membawa kita hidup dalam kerajaan Allah. Dengan demikian kita mencari Tuhan. Jadi saya lihat di sini yang begitu 3 hari dari minggu kita kan sudah berangkat. Banyak cobaan. Saya juga tidak gampang datang ke sini. 2 minggu yang lalu istri sudah mulai kasih simbol. Kalau bisa, kan itu makhluk yang luar biasa itu yang kita cintai itu. Saya diskusi dengan pendeta senior. Dia dokter, beliau ini, puji Tuhan. Kita diskusi, bukan berat-berat itu secara ilmu sebenarnya, itu ringan. Tapi kita dua yang diskusi, kita dua yang tercengang. Dan pendeta ini bilang, sampai Tuhan Yesus kita tidak dapat ijazah untuk belajar dengan Dia, untuk hidup dengan Dia. Memang Pak Pendeta nggak perlu dapat ijazah dari Dia. Dan kadang kami suami ini dan saya sendiri bersyukur, ternyata istri yang ngomel itu bagus. Ini suami pasti tersiksa ini, Pak Pendeta. Saya ini aturannya umur saya masih kelihatan 26, jadi 76 gara-gara istri ngomel terus. Saya sebagai suami, saya belajar kenapa ya istri saya begitu ramai kalau ngomong. Kita ngomong 1, dia sudah 75. Berarti kita ngomong 2 berapa? 150. Ternyata saya urut dari mana dia asalnya. Ternyata yang pertama ngomong kepada iblis adalah Hawa, perempuan. Kan berani kan begitu. Dan dulu waktu mau menikah dengan dia, tidak saya ingat itu. Ternyata istri saya itu di antara. Satu di antara ujung adalah iblis, di tengah-tengah dia baru saya. Makanya suami di tempat ini. Salah satu pergumulan kita. Berdoalah dengan model begini. Setiap kau lihat wajahnya, berserulah dengan doa, berilah aku kekuatan. Dan ternyata setelah istri saya pelajari, perkataannya yang banyak itu telah membentuk saya untuk mencari Tuhan. Karena kenapa? Hanya ke Dialah saya bisa mengadu, diperlakukan, di apapun aku, hanya ke Dialah saya bisa mengadu Tuhan. Makanya jangan terlalu curhat ke tetangga yang masalah. Bapak-bapak, itu temanmu yang kelihatan tinggi gede, jangan kau anggap dia hebat menghadapi yang satu itu. Sama kita semua, tapi saya percaya dengan Natal ini, hidup dalam kerajaan Allah, segala yang kita lakukan sebagai pasangan, kita lakukan karena perintah Tuhan. Bukan karena adat,
Kalau saya ikuti adat Batak, saya ini anak raja. Orang Batak tahu itu. Kalau istri saya orang Batak, dia juga Boruni Raja, artinya putri raja. Bayangkan putri raja dengan anak raja menikah, siapa yang melayani? Suami bilang, tolong dong bikin teh, enak aja. Saya juga kan Boruni Raja, putri raja. Tapi lahirnya Yesus di kota Bethlehem membawa kerajaan Allah satu-satunya, sehingga kita hidup dalam kerajaan Allah, mencari Dia. Pergumulan saya ke tempat ini luar biasa. 1 bulan, saudara, selalu ditanya dia, Pak, pergi nggak gue puasa? Saya bilang, saya pergi ke sana itu karena Tuhan ingin. Karena begini, kadang-kadang hidup ini ada yang Tuhan mau, kita tidak mau. Ada yang Tuhan tidak mau, tapi kita mau. Nah, kalau kerajaan Allah, kita hidup dalam kerajaan Allah, hanya kita ikuti kemauan Tuhan. Saya bilang sama istri saya ini hanya mengikuti kemauan Tuhan. Kalau kamu mau mengikuti kemauanmu dibanding kemauan Tuhan, mau nggak menanggung risiko? Nggak apa-apa. Saya bilang, mari kita berdoa. Jangan pakai, mengerikan katanya. Biarlah kau pergi. Jadi kita nggak perlu tegang urat. Kamu kan tahu saya pendeta, saya khotbah di sana, tidak boleh kau larang. Aku kan hamba Tuhan. Kita datang ke sini tidak gampang, banyak pergumulan, bahkan dibully. Apa gua puasa Easter? Kita lah yang tahu masing-masing. Tapi karena kita mau hidup dalam kerajaan Allah, kita mencari Tuhan, walaupun dengan air mata, walaupun dengan penderitaan. Saya sudah bilang, siapa yang tidak ada pergumulan, toh juga hadir di sini. Siapa yang tidak masalah, apalagi toh juga hadir di sini. Tidak ada yang tidak punya masalah di sini. Saya sudah teliti satu-satu, semua punya masalah. Yang pertama, setiap orang yang hidup dalam kerajaan Allah selalu mencari Tuhan dan kebenarannya. Saudara, ada yang cerita begini. Di satu kota adalah dari remaja, dari anak-anak, ada mereka bersahabat dari kecil, satu wanita, satu laki-laki. Gereja jauh dari tempat mereka, jadi karena cowoknya ini dari kecil dia ngantar sekolah minggu, yang ceweknya dia antar. Tapi cowoknya ini pergi nunggu dia di depan gereja atau sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Jadi mungkin saking mereka sering ketemu, jadi terbangun jatuh cinta mereka satu sama lain. Tapi cowoknya ini setia mengantar ke gereja ceweknya. Nanti ya, kalau udah saya selesai ibadah, nanti WA saya supaya saya jemput. Itu kan cowok yang begitu kan setia kan, antarin kita kemana gitu. Ke gereja pun selalu setia dia mengantar. Hujan apapun ya, namanya jatuh cinta, dia antar kita. Berjalan waktu mereka menikah tua, dan mereka meninggal berdua.
Setelah meninggal, mereka berjalan ke surga. Dan istrinya yang duluan. Nah, kebetulan di pintu surga itu Petrus. Begitu masuk, istrinya, Petrus bilang, "Selamat datang ibu, masuklah dengan damai sejahtera." Nah, suaminya di belakang. Langsung dia masuk, mengikuti istrinya. Petrus bilang, "Stop, kau tidak bisa masuk." "Kenapa? Itu kan istri saya. Saya hidup sudah bertahun-tahun dengan dia." Petrus bilang, "Iya, saya tahu itu istri. Tapi dulu waktu di dunia, kau cuma antar. Nah, sekarang pun kau cuma antar istri. Kau balik ke bumi." Makanya nanti dari pulang dari sini ibu-ibu ya, ke suami yang susah ibadah, hanya ngantar, bilang begini, "Pak, ada salam dari Petrus." Saya lihat di sini lebih banyak ibu-ibu. Saya lihat, Tuhan, apa janda semua ini? Mana suaminya? Kan begitu. Mencari Tuhan. Semangat Natal. Hidup dalam kerajaan Allah. Salah satunya mencari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, semangat Natal hidup dalam kerajaan Allah. Yang waktu di Bethlehem para gembala mengatakan, "Marilah kita pergi ke kota Bethlehem." Yang kedua, setiap pribadi yang hidup dalam kerajaan Allah melakukan segala sesuatu dengan alasan karena Tuhan. Firman Tuhan berkata di ayat 15 dikatakan, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Di ayat sebelumnya, seperti yang diberitahukan malaikat. Artinya para gembala mengimani perkataan-perkataan malaikat itu adalah perkataan Tuhan. Makanya kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, Tuhanlah yang menjadi raja satu-satunya dalam hidup kita. Artinya kita melakukan segala sesuatu alasannya karena Tuhan. Kalau di luar itu pasti kita kecewa. Seberapa banyak orang yang kecewa itu Tuhan? Karena kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu karena ada kepentingan, karena ada modus. Dan banyak juga kami pendeta ini dipakai modusnya pendeta untuk memperkaya diri. Saudara, setelah saya belajar terus jadi hamba Tuhan, saya belum ada apa-apa. Yang saya pelajari salah satu dari Tuhan Yesus adalah memberi. Tuhan Yesus itu punya sifat memberi. Pertanyaannya, jika engkau jatuh cinta kepada Dia, kapan engkau merasakan bahwa sifat itu turun kepada saudara, sehingga hati saudara, hati yang memberi. Memberi digambarkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih itu. Saudara, saya belajar kadang-kadang uang yang di saya itu sudah tidak cukup bayar tol. Tapi karena kerinduan memberi, saya terjebak atas pemberian saya itu. Saya menderita karena saya memberi.
Tapi dalam penderitaan itu saya bersuka cita. Selalu saya bilang sama teman-teman pendeta, kita ini hamba Tuhan yang spesial, yang terbalik dengan manusia secara normal. Berarti ikut Tuhan itu adalah manusia yang terbalik dengan dunia ini. Dunia ini hitung-hitungan, tapi anak Tuhan tidak hitung-hitungan. Dia memberi dari kekurangan. Pak Pendeta, nanti kalau saya kaya, saya mau bangun gereja besar-besar. Kelihatan luar biasa ya. Nanti Pak Pendeta, kalau saya diberkati laku rumah saya 10 miliar, saya belikan pendeta mobil baru. Kalau saya mata duitan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tapi saya jawab, bro, nanti aja kau cerita. Not today, artinya jangan hari ini. Setiap pribadi yang hidup dalam kerajaan Allah melakukan segala sesuatu dengan alasan karena Tuhan. Tidak gampang bikin pernak-pernik ini. Pak Alex, Bapak ini orang yang sibuk. Kalau kita hitung-hitungan, kita pikir manusia normal, ngapain susah-susah ngurusin manusia banyak? Satu manusia aja, aduh bukan main susahnya mengurus. Dan dia banyak berkorban. Dan bukan hanya beliau, termasuk istri, ibu yang luar biasa itu sudah ditetapkan mendampingi beliau ini. Mereka bisa berbeda pikiran sehingga ada pergumulan. Sayang, mau kita kasih enggak? Karena istri kita itu kan hemat. Jangan Pak, ini bisa enggak jadi memberi. Bukan gampang. Saya bilang ke istri, sayang, gereja kita dananya masih 30%. Kita Natal masa dana 30%. Kan sudah kita kasih titik-titik. Masa kita kasih lagi? Kan kita butuh dana ini, dana ono, dana ini. Dibacain satu dunia dibacain. Saya dengarnya aja saya pusing. Tapi saya bilang, ya ulang tahun kan Tuhan Yesus. Kita berikan daya. Ya iyalah. Kau bilang itu Tuhan yang menghendaki keinginan Tuhan. Dia tidak berani lagi. Malah dia suka cita kasih ke panitia. Segala sesuatu. Jadi para suami di sini, kalaupun kau mendampingi istri kita itu, dampingilah dia, alasannya karena Tuhan. Memang mudah saya lihat wajahmu penuh kekecewaan. Karena kenapa? Karena kau dasarkan hidup dengan dia karena cantik. Ternyata kecantikan itu di umur 70 tahun sama semua. Yang bibir dulunya yang begitu mantap luar biasa, bibir itu sudah jatuh ke kiri ke kanan, tidak jelas bentuknya. Dulunya wajah istri kita itu begitu merona. Begitu kita kagum dengan dia, dan ngoroknya pun seperti nyanyian. Tapi setelah saya umur segini, saya lihat istri saya ngoroknya sudah beda. Selalu saya bilang ngorok orang muda itu masih bagus karena kompresinya masih bagus. Tapi ternyata makin tua kompresi itu sudah melemah. Sehingga waktu dia muda ngoroknya seperti ini. Begitu rusak kompresi itu, ngoroknya seperti ini.
Setiap pribadi yang hidup dalam kerajaan Allah melakukan segala sesuatu alasannya karena Tuhan. Semua kita yang hadir di sini, biarlah alasanmu karena Tuhan engkau hadir di sini. Alasannya hanya Tuhan. Kalau alasannya karena pendeta, saya jamin 100% pasti saudara kecewa. Saudara, saya marga Nababan. Marga Nababan itu sebuah marga yang luar biasa, karena setiap tahun marga ini di seluruh dunia mengadakan doa. Dengan latar belakang sebelum doa ini diadakan setiap tahun, banyak marga Nababan begitu lulus S1 langsung sakit meninggal. Dan jarang marga Nababan jadi pejabat DPR atau eselon berapa, jarang. Akhirnya nenek moyang kami dulu mengadakan doa setiap tahun tanggal 13 Oktober setiap tahun. Nah, saya hadir setiap tahunnya. Nah, kemarin diadakan di Bekasi Timur dan saya bagian doa makan. Saudara, saya amati, sudah lama saya melayani. Setiap orang yang mau makan tentunya harus antri. Tapi saya amati semua orang, dari ekonomi lemah sampai ekonomi tinggi, berebutan untuk makan. Tidak di hotel 5 star, di restoran megah orang rebutan, termasuk di doa Nababan 13 Oktober kemarin. Sehingga begitu dibagikan nasi box, yang hadir itu sekitar 1.500, dibagikan langsung dimakan. Saya amati Tuhan, saya ini doa makan, udah dimakan nasi box, bagaimana nanti saya berdoa? Berikan aku hidup Tuhan. Bergumul saya selama dibagi itu nasi box, udah dibagi semua, hampir 50% sudah makan tanpa berdoa. Berarti datang ke dia kedua itu hanya alasannya untuk makan, bukan alasan karena Tuhan. Kalau mereka mengatakan dia datang ke situ karena Tuhan, sebelum berdoa dia tidak akan makan. Akhirnya Tuhan bergumul, saya sudah, bagaimana aku Tuhan berdoa? Akhirnya saya berdoa begini, Tuhan, dalam nama Yesus, berkatilah Tuhan makanan yang sudah dimakan dan juga makanan yang belum dimakan Tuhan. Amin. Semua yang makan itu tidak jadi makan. Karena kenapa? Mereka mencari, mereka melakukan segala sesuatu bukan alasan karena Tuhan, karena alasan sesuatu. Saudara, datanglah ke tempat ini, alasannya karena Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pak Lek, berapa menit lagi apa bisa kita lanjutkan? Saya tidak mau kalau renungan firman Tuhan ada yang tidur. Makanya tadi sudah saya bilang sama teman, kalau ada yang ngantuk nanti tolong foto diam-diam. Nanti kita cetak, kita taruh di atas pohon Natal. Dengan semangat Natal, hidup dalam kerajaan Allah. Yang terakhir adalah setiap pribadi yang hidup dalam kerajaan Allah, hidupnya bersukacita dan damai sejahtera. Itulah hidup orang yang hidupnya hidup dalam kerajaan Allah. Karena kenapa? Yesus lahir itu supaya kita benar-benar hidup. Yesus lahir di kota Bethlehem, kota yang kecil yang menggemparkan dunia, supaya kita menjadi hidup, benar-benar hidup, dan melakukan hidup ini benar-benar hidup memberkati
dan diakui kehidupan kita sehingga orang mengatakan benar-benarlah kita hidup. Pertanyaannya, apa tanda saudara hidup? Yang ringan-ringan saja. Ada enggak yang tahu tanda-tandanya saudara hidup? Bernapas. Ya, itu tambal ban. Ada kompresor, bernapas juga itu. Apa tandanya kita hidup? Hidup dalam kerajaan Allah. Kita hidup dalam kerajaan Allah, berdampak bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Saudara, jangan kira senyuman saudara itu sangat menentukan dampak saudara. Perkataan saudara itu sangat menentukan sejauh mana saudara berdampak bagi orang lain. Dari perkataan saudara itu kelihatan sejauh mana saudara berbuah. Saudara, setiap pribadi yang hidup dalam kerajaan Allah hidupnya bersukacita dan damai sejahtera. Ayat 20, Lukas pasal 2 ayat 20, kita baca bersama-sama. Bisa ditampilkan? Lukas pasal 2 ayat 20, kita baca 1, 2, 3. Maka kembalilah segala sesuatu yang mereka alami. Bahasa sekarang disebut cocokologi. Ada yang pernah dengar itu kata? Cocokologi. Berarti pendeta ini sering mendengarkan konsep. Segala yang dialami mereka sesuai, sehingga mereka bersukacita. Hidup dalam kerajaan Allah pasti bersukacita. Dan setelah kita nanti merayakan Natal, ini hanya intermezzo, persiapan besok. Bersukacitalah. Ada masalah, ada problem, kita hidup dalam kerajaan Allah. Buahnya kita dalam sukacita, damai, sejahtera. Mungkin kita masih pakai baju tahun kemarin, karena Natal bukan tuntunan, bukan tontonan, tapi menuntut kita, membawa kita untuk hidup damai, sejahtera. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Ku cinta Kau, kasih-Mu hidupku di dalam tangan-Mu. Sampai ku nyanyi kebaikan-Mu. Kita ulangi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ke pagi ku
Allah dimulai di kota Bethlehem, kota yang kecil. Kelahiran Yesus Kristus menggemparkan bumi. Yesus datang untuk membangun kerajaan sorgawi karena dia datang dari surga. Biarlah semangat Natal membawa kita untuk hidup dalam kerajaan Allah. Cukuplah kebaikan Tuhan, sudah cukup bagi kita untuk menjawab segala pergumulan kita. Olehnya hiduplah dalam kerajaan Allah. Biarlah hanya Tuhan yang memerintah dalam hidupmu, dan engkau melakukan segala sesuatu alasannya karena Tuhan. Dan carilah Tuhan selagi dia layak bisa dicari. Ada kesempatan bahwa kerajaan Allah itu ada di tempat ini, ada dalam diri saudara. Bukalah hati saudara, terimalah kerajaan Allah, hiduplah di dalamnya, nikmatilah Tuhan untuk menjadi jawaban segala kehidupan. Ku cinta kau. Glory, hallelujah. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, mengasihi kami. Biarlah kami membuka hati kami, mau hidup dalam kerajaan-Mu yang benar. Kami mau hidup dalam kebenaran, sehingga kami mencari Engkau. Kami rindu mencari Engkau. Dan apapun yang kami lakukan, dasarnya karena Tuhan, alasannya karena Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami beralasan karena Tuhan yang hebat itu. Dan dengan demikian kami hidup dalam kerajaan Allah. Kami hidup dalam damai sejahtera dan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan kembali Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat Pendeta Naba Bantuan, Yesus berkati. Yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau pertama kali hadir, boleh maju ke depan. Boleh tolong memperkenalkan diri, nama dan dari gereja mana. Ya. Yang baru pertama kali hadir, ya boleh berbaris agak ke tengah sedikit. Ya, boleh memperkenalkan diri, nama siapa dan dari gereja mana. Belah sini lagi, coba yang cowok, belah sini yang cowok satu. Ini paling atas harus dulu. Oke, tengah. Perkenalkan, nama saya Vinandor Immanuel, saya dari gerejanya